Nah, kemudian wangi alami itu artinya adalah wanginya beras, Bu, bukan wangi parfum ya. Jadi ya wanginya beras seperti apa ya seperti itu ya. Jadi bukan wangi parfum ataupun flavor ya. Ini adalah tepung berasnya ya. Nah, tepung beras ini pasti semuanya sudah kenal ya, dari fungsinya atau digunakan buat apa. Yang paling umum, paling banyak adalah buat apa, Bu? Bubur. Nah, peye ini sangat besar potensinya ya. Jadi di mana-mana pasti ada peye gitu ya. Nah, buat keletihan, apalagi musim hujan kadang buat keletihan kan. Nah, jadi tepung beras. Tapi tepung beras Bola Deli ini punya karakter yang berbeda dengan kompetitor ya, Bu. Jadi ketika Ibu biasa menggunakan kompetitor ya, terus kemudian pakai pakai beras Bola Deli, biasanya komplainnya adalah keras gitu. Ada yang pernah pakai? Belum? Bola Deli. Buat apa, Bu? Wah, bubur. Gorengan. Oke. Nah, jadi kalau bagi yang bikin peyek mungkin ada masalah keras gitu ya, memang harus di mix ya. Jadi tidak bisa full tepung beras. Di mixnya dengan apa? Biasanya kita mix dengan tapioka ataupun maizena. Nah, tapi juga kalau Bapak Ibu sekalian pengen sedikit berbeda dan lebih crispy, lebih bagus, nah itu kita bisa tambahkan apa? Kita kombinasi dengan tepung ketan, Bu. Ya, jadi kita bikin peyek itu bisa kita kombinasikan dengan tepung ketan. Ya, jadi tepung beras dan tepung ketan dikombinasi. Kalau yang umum itu biasanya menggunakan tapioka ataupun maizena. Ya, tapi kita coba dengan tepung ketan justru malah lebih crunchy, Bu, lebih enak, Bu. Iya. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing tepung ini punya karakter yang berbeda-beda. Nah, saya berharap adalah Bapak Ibu sekalian, kita belajar masak ini bukan sekedar menghafal resep ya. Kadang beberapa pas kita itu datang demo ini yang dicari apa? Resepnya. Ya, itu tidak salah. Tapi yang harus kita pahami adalah bagaimana proses di dalam pembuatannya. Karena kalau untuk resep, Ibu punya Android ya, kemudian yang penting ada kuota aja ya, ketik aja di Google pasti muncul yang kita inginkan. Cuman masalahnya adalah ketika kita tidak tahu ya, belum paham mengenai formulasi itu. Nah, kadang itu ada sebagian yang bilang karena dia di Google, ambil di Google terus kemudian dipraktekkan gagal. Nah, akhirnya dia mau, itu bohong gitu kan. Nah, jadi kadang kita harus tahu trikinya. Jadi trikinya ini yang memang kita harus pahami. Nanti di dalam kesempatan ini saya tidak akan mengajari Bapak Ibu sekalian, kita hanya berbagi saja ya. Jadi apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa. Ya, jadi dengan menggunakan produk dari Bola Deli. Kemudian kita ada ini apa, Bu? Maizena ya, dengan kemasan warna kuning ya. Jadi untuk maizena kita kemasannya warna kuning. Jadi dibedakan supaya dari jauh pun itu sudah kelihatan. Terus kemudian tapioka ya, tapioka ini ya. Nah, seperti ini. Kalau di sini disebut apa, Bu? Pati kanji. Oke. Nah, kalau di Jawa Barat ini kan aci ya. Nah, itu. Jadi apapun itu tapioka ini adalah pati yang dihasilkan dari apa, Bu? Singkong ya. Tapi juga Ibu jangan terkecoh juga ya ketika mandate-nya adalah pakai sagu gitu ya, tepung sagu. Nah, jadi kalau misalkan di beberapa ada judulnya adalah tepung sagu bla 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 gitu ya. Nah, ternyata orang kan mesennya pasti sagu kan, Bu, dari sagu. Nah, Ibu harus cermati di situ ada komposisi yang kita bisa baca. Nah, jadi judulnya sagu memang, tapi asalnya dari singkong gitu ya. Nah, itu kita harus pahami di situ ya. Oke, untuk yang nomor 5 adalah gula halus ya. Kita gula halus, kebetulan kita kosong ya, jadi nggak ready. Jadi mungkin di roll banner itu ada yang warna pink, itu adalah gula halusnya ya. Kenapa gula halus Bola Deli? Gula halus Bola Deli itu tingkat kemanisannya
tidak jauh beda dengan gula pasir pada umumnya. Jadi kalau ibu kan biasanya gula pasir ya ada yang curah, ada yang kemasan kayak gini gitu ya bu. Nah macam-macam. Nah itu tingkat kemanisannya tidak jauh beda. Kenapa? Karena anti cakingnya itu tidak terlalu banyak. Nah apa itu anti caking? Anti caking adalah salah satu bahan di mana fungsinya adalah untuk apa? Supaya gula halus ini itu dia tidak cepat mengeras atau menggumpal. Nah, kalau ibu mau yang mungkin belum pernah atau belum tahu ya, coba bisa dicek dan bisa dibuktikan ketika ibu blender gula pasir pagi hari ya, udah terus pagi hari mungkin 1 kilo aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Di blender pagi hari terus diayak gitu ya, kan halus nih. Nah, habis itu taruh di plastik ya, di tali, kemudian sore hari coba ibu lihat ya. Jadi apakah dia masih halus seperti yang tadi ataukah dia sudah mulai mengeras dan menggumpal. Nah, itu. Nah, tujuannya adalah anti caking untuk supaya tidak mengeras atau menggumpal. Nah, anti caking itu apa? Biasanya anti caking itu yang digunakan kalau tidak maizena ya, juga bisa menggunakan tapioka. Nah, ada juga yang menggunakan namanya dextrose atau gula es. Tahu gula es, Bu? Dusting donat biasanya itu yang ibu kadang ibu makan rasanya nyes. Nah, ya gula salju itu namanya, nama kimianya adalah dextrose monohidrat biasanya ya. Nah, cuman kalau kita sebut dextrose itu kadang ya orang asing gitu ya. Nah, gula es lah lebih gampang dan lebih menarik gitu kan, karena ketika kita makan nyes gitu kan. Nah, kalau yang digunakan adalah dextrose atau gula es, itu dia justru kemanisannya juga akan terjaga juga karena kan sama-sama manis ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita tambahnya maizena ataupun tapioka, ya itu biasanya ketika terlalu banyak ya, akhirnya terjadi apa Bu? Tingkat kemanisannya kan berkurang, ya kan? Nah, walaupun bertahun-tahun Bu, ibu taruh di manapun tempatnya itu dia tidak akan mengeras gitu. Ya, cuman masalahnya ketika ibu beli di toko gitu ya, di warung dan yang curah biasanya di kemasan polos gitu. Nah, komplainnya apa? Loh kok kurang manis ya? Pasti akan menambahkan dosis yang melebihi seharusnya. Yang seharusnya biasanya 100 gram misalkan di dalam resepnya. Ibu bisa tambahkan lebih banyak, bisa 125 sampai 150 untuk mendapatkan kemanisan yang sama. Begitu. Oke, sampai di sini jelas atau jelas? Jelas ya. Karena sudah mulai mengantuk gitu ya. Oke.